Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan gerak vertikal ke bawah. Soal yang pertama, sebuah benda jatuh dari ketinggian 100 meter jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat. Tentukan A. Kecepatan benda saat T sama dengan 2 second, B. Jarak tempuh benda selama 2 second, C. Ketinggian benda saat T sama dengan 2 second, D. Kecepatan benda saat tiba di tanah, dan E. Waktu yang diperlukan benda hingga tiba di tanah. Dalam soal ini yang diketahuinya adalah ini ketinggian, jadi ketinggian ini adalah H sama dengan 100 meter, kemudian percepatan gravitasi yaitu G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah yang A, ini kecepatan benda berarti Vt sama dengan berapa saat T-nya sama dengan 2 second. Kemudian yang B, jarak tempuh benda berarti S sama dengan berapa selama 2 second, jadi T-nya sama dengan 2 second. Kemudian yang C, ketinggian benda saat T sama dengan 2 second, berarti ini ketinggian H2 sama dengan berapa saat T sama dengan 2 second. Kemudian yang D, kecepatan benda saat tiba di tanah, jadi Vt2 sama dengan berapa saat tiba di tanah. Kemudian yang E adalah waktu yang diperlukan benda hingga tiba di tanah. Jadi yang E ini yang ditanyakan adalah T sama dengan berapa. Di sini karena bendanya jatuh, maka kecepatan awalnya adalah 0. Jadi V0 sama dengan 0. Jadi kita jawab yang A. Yang A adalah kecepatan benda saat T sama dengan 2 second. Jadi rumus yang akan kita gunakan adalah rumus GLBB karena benda jatuh ini termasuk gerak GLBB. Jadi untuk menjawab soal A, menggunakan rumus GLBB yaitu Vt sama dengan V0 plus Gt. Jadi ini rumusnya sama dengan V0-nya adalah 0, ditambah dengan G-nya adalah 10, dan T-nya adalah 2. Jadi kecepatannya yaitu sama dengan 10 dikali 2 adalah 20 meter per second. Jadi ini jawabannya A. Kemudian kita jawab yang B. Yang B ini adalah jarak tempuh. Maka di sini kita akan gunakan rumus jarak, yaitu S sama dengan V0 dikali T plus setengah GT kuadrat. Sama dengan V0-nya, karena geraknya jatuh jadi 0, maka di sini 0 dikali T adalah 0. Jadi ini 0 ditambah dengan setengah dikali G-nya adalah 10, dikali T-nya adalah 2, jadi 2 kuadrat. Jadi sama dengan 0 ditambah dengan ini setengah kali 10 adalah 5, 5 dikali 2 pangkat 2 adalah 4, jadi 4 kali 5 sama dengan 20 meter. Jadi jaraknya ketika jatuh adalah 20 meter. Jadi jaraknya ketika jatuh selama 2 second adalah 20 meter. Kemudian kita jawab yang C. Yang C adalah ketinggian benda saat T 2 second. Jadi di sini yang dicari adalah H2. Jadi kita gambarkan terlebih dahulu. Jadi misalnya ini ketinggiannya adalah 100. Jadi ini 100 meter. Jadi ini ketinggiannya. Kemudian benda ini jatuh dari ketinggian 100 meter selama 2 second. Jadi selama 2 second, misalnya bendanya di sini selama 2 second, yaitu jaraknya adalah 20 meter. Jadi benda ini selama 2 second jaraknya adalah 20 meter. Maka yang dicari di sini yang C, ketinggian benda saat T 2 second. Maka kita hitung dari tanah di sini. Jadi dari tanah ini ketinggiannya berapa? Jadi ini H2-nya. Maka H2 adalah sama dengan ketinggian total. Jadi ketinggian totalnya adalah 100 meter. Kemudian dikurangi dengan jaraknya, yaitu S. Jadi S-nya sudah dihitung, yaitu ini selama 2 second. Ini selama 2 second. Jadi sama dengan ketinggian benda setelah 2 second, yaitu H totalnya adalah 100. Jadi 100 dikurangi dengan 20. Jadi hasilnya sama dengan 80 meter. Jadi ketinggian dari tanah selama 2 second adalah 80 meter. Jadi ini jawaban yang C. Kemudian kita jawab yang D.
Yang D adalah kecepatan benda saat tiba di tanah. Di sini, saat tiba di tanah, waktunya tidak diketahui. Jadi, maka kita akan menggunakan rumus yang tidak ada waktunya, yaitu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2GH. Jadi, ini rumusnya. Karena di sini waktunya tidak diketahui, maka menggunakan rumus ini yaitu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2GH. Jadi sama dengan yang ditanyakan adalah Vt-nya. V0-nya adalah 0, jadi di sini 0 kuadrat yaitu 0 ditambah dengan 2 dikali G-nya 10 dikali dengan H-nya adalah ketinggian benda dari tanah yaitu 100. Jadi dikali 100 di sini. Jadi hasilnya sama dengan di sini 2 kali 10 dikali 100 adalah 2000. Jadi maka Vt-nya atau kecepatannya sampai tiba di tanah yaitu sama dengan akar dari 2000. Kemudian kita lanjutkan di sini. Jadi Vt sama dengan, kita sederhanakan akar 2000 ini. Jadi akar 2000 itu adalah akar dari 100 dikali dengan akar 20. Jadi akar 2000 ini adalah kita uraikan jadi akar 100 dikali dengan akar 20. Jadi sama dengan akar 100 ini adalah 10. Kemudian dikali akar 20 kita uraikan menjadi akar 4 dikali akar 5. Maka di sini 10 dikali akar 4 adalah 2 dikali dengan akar 5. Jadi kecepatannya di sini sama dengan 20 akar 5 meter per second. Jadi kecepatan benda saat tiba di tanah adalah 20 akar 5 meter per second. Kemudian yang E, waktu yang diperlukan benda hingga tiba di tanah. Ini yang ditanyakan adalah waktu, maka menggunakan rumus, ini yang E-nya, kita jawab menggunakan rumus ketinggian sampai tiba di tanah, yaitu H sama dengan V0 dikali T plus setengah GT kuadrat. Jadi yang ditanyakan adalah T-nya. Jadi H-nya di sini sudah diketahui yaitu 100. Jadi sama dengan V0-nya adalah 0, maka di sini adalah 0 ditambah dengan setengah dikali 10 dikali dengan T kuadrat. Jadi 100 sama dengan 5T kuadrat. Jadi T kuadrat sama dengan 100 dibagi 5. Jadi di sini T kuadrat sama dengan 100 per 5, hasilnya adalah sama dengan 100 dibagi 5 adalah 20. Jadi kita lanjutkan di sini. Jadi T kuadrat sama dengan 20. Jadi T sama dengan akar dari 20. Akar 20 adalah akar 4 dikali dengan akar 5. Jadi di sini hasilnya adalah 2 akar 5. Jadi hasilnya adalah 2 akar 5 second. Jadi waktunya untuk tiba di tanah adalah 2 akar 5 second. Jadi ini jawabannya. Ini jawaban untuk soal ini. Kemudian soal berikutnya, sebuah benda dijatuhkan dari ujung sebuah menara tanpa kecepatan awal. Jadi tanpa kecepatan awal di sini setelah 2 detik benda sampai di tanah. Jadi G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Jadi ini per second kuadrat. Berapakah tinggi menara tersebut? Jadi di sini yang diketahuinya tanpa kecepatan awal yaitu V0-nya adalah 0. Kemudian T-nya adalah 2 detik. Jadi 2 detik ini sama dengan 2 second. Jadi sampai di tanah. Kemudian G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah tinggi menara, yaitu H sama dengan berapa. Maka untuk menjawab soal ini, kita akan menggunakan rumus ketinggian dari gerak jatuh ini, yaitu H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Jadi sama dengan V0-nya 0, jadi di sini adalah 0, ditambah dengan setengah, dikali G-nya adalah 10, dan T-nya adalah 2 kuadrat. Jadi T-nya 2, jadi 2 kuadrat, sama dengan hasilnya setengah kali 10, 5, 5 dikali 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi 5 dikali 4 adalah 20, jadi 20 meter. Jadi ketinggian menara tersebut adalah 20 meter. Jadi ini jawabannya.
Kemudian soal berikutnya, sebuah kelapa jatuh dari ketinggian 8 meter. Hitunglah ketinggian kelapa setelah 0,5 detik diukur dari tanah. Jadi di sini yang diketahuinya adalah ketinggiannya, yaitu H sama dengan 8 meter. Kemudian hitung ketinggian kelapa setelah 0,5 detik. Jadi di sini T-nya sama dengan 0,5 detik, yaitu 0,5 second. Yang ditanyakan adalah ketinggian setelah waktu itu. Jadi H2 sama dengan berapa? Di sini karena gerak jatuh di sini, maka V0-nya adalah sama dengan 0. Di sini kita cari jaraknya terlebih dahulu, yaitu jarak jatuhnya kelapa setelah 0,5 detik. Di sini kita menggunakan rumus jarak, yaitu S sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Jadi sama dengan V0-nya adalah 0, jadi 0 dikali T adalah 0, jadi di sini 0 ditambah dengan setengah dikali 10, dikali dengan T-nya adalah 0,5, jadi 0,5 kuadrat. Jadi di sini hasilnya setengah kali 10 adalah 5, 5 dikali 0,5 kuadrat adalah 0,25. Jadi 0,25 dikali 5 adalah 1,25 meter. Jadi ini jarak jatuhnya kelapa saat T-nya adalah 0,5 detik. Jadi jika digambarkan seperti ini pohon kelapa, misalnya ini ketinggiannya. Jadi kelapa ini jatuh pada waktu 0,5 detik ini di sini. Jadi di sini itu jaraknya adalah 1,25 meter. Sedangkan ketinggiannya adalah 8 meter. Maka ketinggian kelapa diukur dari tanah, berarti dari sini. Nah, ini ketinggiannya berapa? Di sini adalah H2. Jadi H2 sama dengan H totalnya dikurangi dengan jaraknya. Jadi di sini sama dengan H totalnya itu 8 dikurangi dengan 1,25. Jadi hasilnya sama dengan 6,75 meter. Jadi ketinggian kelapa yaitu 6,75 meter dari tanah. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, jika sebuah benda jatuh dari ketinggian 20 meter, maka hitunglah kecepatannya saat benda berada pada ketinggian setengah dari ketinggian awalnya. Jadi di sini yang diketahuinya adalah ketinggiannya, yaitu H sama dengan 20 meter. Di sini karena bendanya jatuh adalah V0-nya sama dengan 0. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatannya, yaitu Vt sama dengan berapa saat berada ketinggian. Jadi ketinggian keduanya yaitu setengah dari ketinggian awalnya. Jadi setengah H. Jadi setengah H ini adalah setengah dikali dengan H awalnya adalah 20. Jadi sama dengan 10 meter. Jadi H2-nya adalah 10 meter. Jadi bisa digambarkan seperti ini. Jadi misalnya di sini ketinggian suatu gedung atau ketinggian suatu menara. Jadi benda dijatuhkan dari ketinggian 20 meter. Jadi ini ketinggiannya 20 meter. Bendanya di sini. Nah, hitung kecepatan saat bendanya jatuh ketika setengahnya. Jadi setengahnya di sini saat ketinggiannya itu setengah dari ketinggian awalnya. Jadi setengah dari ketinggian awalnya adalah di sini 10, maka di sini juga 10 meter. Jadi ini 10 meter, ini 10 meter. Jadi jarak dari tanah juga 10 meter dan jarak ketika jatuh juga 10 meter. Kemudian di sini waktunya tidak diketahui, maka untuk mencari kecepatan ini kita menggunakan rumus Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GS. Jadi yang tadinya 2GH, di sini H-nya diganti S, karena S-nya ini jarak turunnya benda saat ketinggiannya setengah dari semula, atau setengah dari ketinggian awalnya. Jadi di sini adalah jaraknya. Jadi jaraknya adalah ini 10 meter. Jadi yang dicari adalah kecepatan saat benda ini turun dan ketinggiannya setengahnya. Jadi ini kecepatannya yang dicari di sini. Jadi makanya 2GH ini H-nya diganti dengan S, yaitu jaraknya. Jadi sama dengan V0-nya adalah 0, jadi 0
ditambah dengan 2 dikali G-nya adalah 10 dan dikali dengan S-nya, yaitu jaraknya di sini adalah 10 meter. Jadi di sini 10. Jadi maka hasilnya di sini sama dengan 200. Jadi VT kuadrat sama dengan 200. Maka VT sama dengan akar dari 200. Akar 200 ini kita uraikan sama dengan akar 100 dikali dengan akar 2. Maka hasilnya sama dengan 10 akar 2 meter per second. Jadi kecepatannya adalah 10 akar 2 meter per second. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, sebuah bola dilempar vertikal ke bawah dari sebuah gedung dengan kecepatan awal 10 meter per second dan jatuh mengenai tanah dalam waktu 2 detik. Tentukanlah tinggi bangunan tersebut. Jadi di sini yang diketahuinya adalah kecepatan awalnya, yaitu V0 sama dengan 10 meter per second. Jadi karena bendanya dilempar ke bawah, maka kecepatan awalnya ada, yaitu di sini 10 meter per second. Kemudian waktunya di sini 2 detik, jadi T sama dengan 2 detik sama dengan 2 second. Jadi detiknya sama dengan second. Kemudian yang ditanyakan adalah tinggi bangunan, yaitu H sama dengan berapa. Jadi di sini jatuh sampai di tanah ya. Jatuh mengenai tanah itu jatuh sampai tanah. Maka kita menggunakan rumus H, yaitu H ketinggian, jadi sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Jadi sama dengan di sini V0-nya adalah 10, jadi 10 dikali dengan T-nya adalah 2, ditambah dengan setengah dikali G-nya adalah 10. Jadi G ini adalah percepatan gravitasi, walaupun tidak diketahui di sini, di soalnya. Maka besar percepatan gravitasi ini adalah 10. Jadi 10 dikali dengan T-nya adalah 2, jadi 2 kuadrat. Jadi sama dengan, ini 10 kali 2 adalah 20, ditambah dengan setengah kali 10 adalah 5, di sini 2 pangkat 2 adalah 4, jadi 5 kali 4 adalah 20. Jadi 20, hasilnya sama dengan 20 tambah 20 adalah 40, jadi 40 meter. Jadi ketinggiannya adalah 40 meter. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan soal-soal mengenai gerak vertikal ke bawah.